rekaman di sini? Oke. Baik, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Oke, syukur alhamdulillah. Apabila kabarnya dalam keadaan baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang saya ampuh, yaitu mengenai pembelajaran biologi. Tetapi sebelum pembelajaran itu kita mulai, sebagai umat beragama ya, yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada baiknya pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa dulu. Nah, untuk berdoa saya percayakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan ketua kelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini hari ini akan beroleh berkah dan akan memperoleh ilmu yang lebih dari yang kemarin-kemarin kita dapatkan. Oke, kira-kira hari ini siapa yang punya kendala tidak hadir di ruangan ini? Ada? Hadir semua ya? Ya, dari 27 siswa ada semua? Oke, alhamdulillah. Sekali lagi saya ingatkan karena pada saat ini kita sementara tetap dalam keadaan pandemi yang dialami oleh negara kita, saya tekankan sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan menggunakan hand sanitizer ya, dan tetap dalam keadaan menjaga jarak. Selanjutnya sebelum kita langkah ke selanjutnya, saya akan tampilkan dulu ini. Oke, perhatikan gambar yang di atas ini. Ini gambar apa? Monyet. Ya, monyetnya lagi apa? Makan. Apa yang dia makan? Pisang ya. Nah, kalau misalnya kita lihat monyet, kemudian manusia, sapi, ya, itu pada saat memperoleh makanannya itu seperti itu. Dia mau makan dan apa yang dia makan sudah ada tersedia. Ya. Itu untuk makhluk hidup, misalnya hewan, termasuk manusia. Namun coba diperhatikan gambar yang kedua, apa ini? Gambar apa ini? Ya, tumbuhan. Tapi kira-kira bisa kamu identifikasi tidak? Ini gambar apa? Kacang. Kacang apa ini? Ya? Kacang tanah. Atau kacang hijau? Kacang hijau ya? Oke. Kalau kamu lihat dari gambar ini, kacang hijaunya lagi bagaimana ini? Lagi bertunas ya, berkecambah. Nah, kalau hewan makannya seperti itu, ya, langsung ada bahan makanannya, langsung dia punya melalui alat pencernaannya. Nah, kira-kira kalau tumbuhan ini, bagaimana dia memperoleh makanannya? Ada yang tahu? Dengan melakukan proses, dengan melakukan proses fotosintesis. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis. Nah, sebelum kita mencari tahu lebih ke dalam lagi bagaimana itu proses fotosintesis, akan bagikan dulu LKPD. Coba Mbak Im, tolong Pak Guru untuk bagikan ini. Ya, satu orang satu. Oke, coba kau bagikan dulu. Silakan dibagikan. Nah, ke sini juga dibagikan. Coba. Ini sudah dapat.
Sudah dapat LKPD-nya? Dapat semua? Mana yang belum dapat? Sudah ya? Oke. Silahkan kerjakan LKPD-nya. Ini kelebihan ternyata. Sudah kau dapat? Silakan baca LKPD-nya. Petunjuk di situ. Ada petunjuknya? Oke. Baca petunjuknya baik-baik. Kemudian lihat pertanyaan di halaman kedua. Oke. Saya akan berikan waktu kalian 5 menit untuk menjawab itu. Ya, situ. Nah, untuk apa ya? Sambil kalian mempelajari itu, Pak Guru akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. KD pembelajarannya itu ya ini menjelaskan apa yang kedua, KD kedua melakukan percobaan tentang proses fotosintesis oleh Ingenhouse dan membuat laporan tertulis dari hasil diskusi ataupun praktikum. Ya, Magfira Kasemut itu mic Magfira. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada berapa? 3, yaitu melalui tayangan video fotosintesis, kalian bisa menguraikan proses fotosintesis dengan baik dan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, ya, kalian bisa membedakan antara reaksi terang dan reaksi gelap, tapi reaksi gelapnya nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian melalui praktikum dan kajian literatur serta bahan ajar, kalian dapat membuktikan hasil reaksi terang, ya, berupa oksigen. Sudah bisa dijawab itu LKPD-nya? Ya, langsung ditulis saja di situ. Itu ada lembaran yang masih kosong ke bawah, langsung jawab di situ saja. Ya? Iya, salin saja. Tulis saja. Setiap orang satu. Oke, 2 menit lagi. Dan untuk penilaian yang akan saya ambil pada pertemuan kali ini meliputi penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Jadi kalian saya harapkan tetap menjaga sikap dan nantinya pada saat proses berikutnya untuk praktikum keterampilannya juga saya akan nilai bagaimana penggunaan alat dan memperlakukan alat dan sampai alat-alatnya pecah. Sudah. Kenapa tidak jelas tulisan di situ? Kalau tidak jelas, Pak Guru akan perjelas di sini. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Mengapa di saat cuaca panas kita lebih senang? Oke, ini pertanyaannya. Di LKPD 1. Nah, kalau di situ kelihatan jelas ya tulisannya.
Kenapa? Kenapa kau punya soal? Tidak sama. Coba saya lihat. Oh, ini pertemuan kedua sudah masuk ke kami. LKPD 01. Mana LKPD 02 ini? Tuh. Mana yang LKPD 02? LKPD 01 ya. Oh, iya. Keliru. Pak Guru tidak sempat. Ini. Mana yang LKPD 02? Tarik. Mana yang pegang LKPD 02? Mana LKPD 02 itu? Coba lihat di kopnya. Mana yang pegang LKPD 02? Ada? Tidak ada. 01 semua? Kau tidak ada LKPD? Kenapa kau diam tidak dapat LKPD? 01. LKPD 01. Oke. Ya. 02 lagi. Ini 01. Kita acak di LKPD 01. LKPD 02. Ini LKPD 01. Sudah? Kenapa? Ada masalah apa? Hah? Iya, ditulis di situ. Mau ditulis tempat yang mana lagi? Di sini. Di situ kan di LKPD masih ada halaman yang kosong ke bawah. Dijawab saya di situ. Ya, Pak Guru juga tidak dapat jawaban di situ. Sudah ada yang sampai 3? Sudah ada yang sampai 3? Sudah? Belum? Oke, yang dalam. Oke, boleh. Oke, Pak pikir sudah boleh waktunya, cukup waktunya. Siapa yang sudah menjawab sampai nomor 3? Ada? Oke, coba Jane dibacakan jawabannya. Perhatikan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, berikan aplaus untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, oke. Kemudian yang ketiga,
Oksigen sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas pernafasan. Oksigen dan makanan yang ada di dalam tubuh kita bergabung untuk menghasilkan energi. Oke, itu nanti akan masuk ke fungsi atau manfaat daripada oksigen itu sendiri. Tapi sekarang kita akan membuktikan bahwa pada saat siang hari atau pada saat panas, kita lebih senang berada di bawah pohon atau berteduh di bawah pohon itu karena adanya oksigen. Oksigen diperoleh melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu melalui satu proses yang panjang. Nah, kita akan buktikan itu. Kita akan buktikan bahwa benar bahwa proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen melalui satu pengamatan atau melalui satu kegiatan yang kita sebut dengan praktikum. Jadi di sebelah kanan kita ada alat dan bahan, tetapi sebelum ke situ kita akan membagi diri menjadi 4 kelompok, ya. Tidak usah lagi berbagi 1, 2, 3, 4, tetapi saya akan bagi kelompoknya berdasarkan tempat duduk, deretan tempat duduk, ya. Oke. Jadi ini nantinya akan jadi kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan sana kelompok 4. Oke, silakan merembuk, bergabung. Tidak usah seret-seret kursinya, cukup angkat saja. Kursi angkat keluar, ya. Mejanya angkat, diputar begitu saja, diputar salah satunya, atau didempetkan saja. Tidak usah yang ini, yang depan tidak usah, cuma yang 2 itu, atau yang depan ini saja, tarik ke sini. Ya. Tidak usah seret, nanti akan kebuk. Oke, ayo cepat. Hei, ngapain? Angkat itu ke sini. Itu ke situ. Itu ke sini. Nah. Ini kalau ini ke sini berarti yang sana ke sana, yang ini ke sana. Ini kan ke depan. Nantinya kamu tidak pas lagi di situ. Kas keluar dulu itu kursi itu. Keluar dulu itu kursi, ya. Jangan seret. Kenapa Pak Im bisa jadi begitu? Tidak usah. Ini saja begini, ya. Mana kursimu? Sudah duduk saja. Yang sudah, duduk saja. Sudah dapat tempat, duduk saja. Nah, itu. Mana kursimu? Ambil kursimu. Oke, duduk saja. Sudah? Sudah bentuk kelompok semua? Ini Pak Guru akan bagikan LKPD 02. Ini lari ke sini semua ya. Kau sorong ke sana. Jangan duduk di situ, nanti akan terhalangi pengambilan gambar. Kau yang sorong ke sana. Ya. Oke. Silakan baca petunjuk di LKPD. Kemudian apabila sudah paham dengan petunjuk yang ada di situ, di sebelah kanan kalian atau di dekat pintu ini ada tersedia alat dan bahannya ada di luar. Permifannya juga sudah ada? Ada, oke. Tiap kelompok bawa ya.
Silakan ambil alat yang ada di situ, kemudian dirangkai sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar. Silakan. Ayo, perwakilan kelompok 2 orang saja supaya tidak nantinya berebut di situ. Hati-hati. Oke, ambil 2 itu, baru ambil 2 ini. Ya, ambil 2. Bawa saja di kelompokmu. Baru ambil 4 ini. Tunggu dulu. Oke, sudah, cukup. Silakan. Oke. Pergi. Awas. Jangan lama-lama di situ, jangan lama-lama. Cepat bergerak. 4. Berapa yang kau ambil? 4. Yang cermin 2, ya. 4 juga itu. Oke. Kenapa masih putar lagi? Kenapa? Sudah dapat semua. Kemudian 1 orang ambil hidrilla di situ, di luar. Ambil hidrilla di luar. Nantinya ini rangkanya akan seperti ini ya. Nah, ini besar. Ini tidak maksimal dia nanti. Baru isi hidrilla dulu, isi hidrilla di sini. Baru isi air. Isi air dia, baru tutup. Baru ini taruh. Ini kan suka sepul dulu dengan air, baru taruh bagus. Langsung. Itu juga sama. Nanti ini 2 ini taruh bagaimana dibicara ya? Nah, ini taruh termifan ini 2, baru ini kita usah. Ada petunjuknya di situ, coba baca baik-baik. Yuk. Yang diambil apanya? Coba lihat di situ. Rangkaian. Cukup yang ini saja, daunnya yang itu. Diambil. Nanti akan diisi dengan air itu. Ini juga nanti akan diisi dengan air. Baru kasih full. Ya. Oke. Kenapa masih bingung? Ambil hidrilla. Empat saja. Kenapa? Yang mana? Biar saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagian ujungnya saja, tidak usah pasar-pasar, di sini saja. Begitu saja, tidak usah wasar-wasar. Secukupnya, yang penting sudah ada pucuk di dalam. Yang sesudah tidak usah taruh lagi, yang belum itu yang ditaruh. Oke. Hati-hati untuk penggunaan alatnya, jangan sampai pecah. Mau kena sama kamu badan di pecahan bisa luka kamu nanti. Kamu belum ambil hidrilla? Oh, ada yang ambil. Oke. Rangkai dulu di sini, nanti isi air sekalian. Ya? Macam kemarin saya kasih tunjuk. Ya. Isi air. Langsung ditutup atau lanjut aja? Bagusnya langsung ditutup, tapi ini diisi dengan air dulu. Ini diisi dengan air. Ini masukkan begitu. Tapi bagaimana ya caranya? Pokoknya bagaimana caranya untuk memasukkan ini, tapi ini terisi dengan air ini nanti. Oke? Oh, iya. Jelas? Jadi ini sampai pol harus isi air.
Hati-hati. Bagusnya airnya dibawa ke sini, ke dalam. Supaya jangan sampai pecah. Oke, sudah? Ada yang ditaruh lagi? Permifan? Dua yang ditaruh, dua yang tidak. Oke. Mantap. Oke. Mantap. Ditutup dengan anu. Harusnya dia ada air ke dalam sih, tapi tidak apa-apa. Gitu saja. Nah, gitu saja bisa, tidak apa-apa. Nah, itu gitu juga. Tambah lagi nih airnya. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan terendam juga dia nanti. Oh, hati-hati. Nah, oke. Terus. Nah, ini yang bagus ini. Nah, kita isikan. Oke. Kenapa? Ada yang pecah? Cuma yang tadi, Pak. Oh iya. Isi saja, tidak usah. Jangan tanggung-tanggung. Oke. Bagaimana caranya? Oke, begitu. Oke. Cepat. Iya. Mantap. Akhirnya kosong juga. Boleh? Ada? Iya, oke. Nah, yang selanjutnya. Isi lagi. Iya. Oke. Jangan tanggung-tanggung. Cepat sedikit dia pekerjaannya. Jangan terlalu full. Mau tumpah dia nanti. Oh, isi saja. Cepat itu Yona. Ya, dua itu ditaruh perempuan. Jangan terlalu banyak. Sebenarnya sih ada batang pengaduk, tapi tidak ada batang pengaduk. Tidak susah dia. Tidak susah dia nanti. Terlalu banyak permifanmu. Batang pengaduk itu nanti. Makanya tidak sampai sediakan itu batang pengaduk. Keseluruhannya. Oke, tambah lagi. Oh, itu terlalu banyak permifannya, akhirnya tidak bisa diamati gelembung. Nah, ganti itu. Tidak bisa diamati. Terlalu banyak permifannya. Secukupnya. Belum, nanti sudah kan 15 menit? Sudah? Ini tolong dibawa ke luar yang terkena matahari. Yang ini biarkan saja di sini. Kamu mengamat, itu kan coba baca baik-baik petunjuknya. Berapa orang kamu bagi berapa orang? Berapa orang kamu di sini? 7. Berarti 4 orang di dalam, 3 di luar. Jangan lupa bawa itu set pengamatan. Nanti diisi dulu. Jadi punya. Udah. Yang ada permifan juga bawa ke sana. Oke, silakan keluar. Baru amati. Setelah 15 menit amati. Ayo. Cepat. Yang kena matahari. Akan di tempat yang kena matahari. Hitung 15 menit ya. 15 menit setelah itu masuk. Amati dia. Lakukan pengamatan. Hasil yang kamu lihat itu setelah 15 menit masukkan ke dalam tabel.
Mana tabelnya? Di LKPD? Bikin dulu dia punya tabel. Di LKPD cuma satu. Mana yang LKPD 02? 01. LKPD 01. Sudah, ada yang sudah ditaruh permipan? Ini baru 2. Bikin 4. Iya, 4. Bikin 4. Sudah kamu punya? Bikin 4. Ya. Langsung taruh tabung reaksi di atasnya. Iya. Biar tidak usah. Langsung saja, tutup saja. Iya. Kan ada air juga kan masuk situ. Cepat itu, buatkan yang satu lagi. Ya. Ambil saja ini. Potong saja, cepat. Nah, taruh saja di situ. Taruh air di situ, Fatur Rahman. Kesana. Sebelah. Terus. Jangan pelan-pelan. Cepat. Di sini lagi. Oke, taruh tabung reaksi di atasnya. Oke. Ambil lagi air Fatur Rahman, kasih full itu. Jangan kasih full sekali juga. Oke. Mana permifan? Nah, itu taruh permifan 2, tapi jangan sampai banyak sekali. Kalau sebanyak sekali, ya keruk, kamu tidak bisa melakukan pengamatan. Sedikit saja. Nah, jangan terlalu banyak. Oke, boleh itu. Nah, sana lagi. Lagi. Oke, sudah. Oke. Silakan yang ini di bawah. Oh, tunggu satu lagi. Yang itu, yang dua itu. Ini kan di dalam tuh. Ini pengamatan di dalam saja. Oke. Ini taruh lagi. Oke, isi. Langsung dalam, taruh tabung reaksi di atasnya. Oke, taruh tabung reaksi. Oke, 2 itu bawa keluar. 2 orang berbagi saja, lakukan pengamatan di sana setelah 15 menit. Bukan itu. Yang ini kan ada permipannya toh. Yang ini tidak ada permifan. Nah, yang ini bawa ada permifan kan satu di situ. Oke, bawa keluar. Ya, kamu lakukan pengamatan di sini. Yang 3 orang lakukan pengamatan di luar. Iya, taruh saja. Jangan banyak-banyak. Nah, sudah ada pengamatan. Iya. Tapi buatkan saja kan cuma satu di situ. Buatkan saja di apa dulu? Kertas LKPD yang 01 kan masih ada kosong di belakangnya. Buat tabel, ini yang ada yang tidak ada permipannya, ini ada permipannya. Yang ini lagi satu. Yang terlalu banyak. Oke, sudah cukup. Bawa di luar yang ini. 2 ini. Oke. Silakan berbagi, melakukan pengamatan setelah 15 menit, ambil data. Oke. Yang di sini sudah aja? Sudah? Hah? Di luar? Oke. Silakan amati. Masukkan ke dalam tabel hasil pengamatanmu. Terjadi gelembung atau tidak, baru hitung berapa gelembung yang terjadi di situ sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Tidak usah goyang-goyang begitu. Lakukan saja pengamatan. Sudah. Bikin tabel, yang lain bikin saja tabel. Baru untuk yang ada permifannya dengan yang tidak ada permifannya, buat kolomnya baru amati. Berapa gelembung yang muncul? Tidak ada gelembung. Sabar, kan itu 15 menit. Seberapa menit kamu di situ? Sekitar 20 menit? Nah, berarti 5 menit pertama belum ada. 5 menit berikutnya. Nanti akan ada gelembung di sini. Nanti lihat akan ada gelembung.
Perhatikan itu. Nah itu kan ada gelembung toh. Nah hitung. Tidak mungkin tidak ada gelembung. Perhatikan baik-baik. Kan ada gelembung itu. Kalau tidak ada gelembung berarti hidrilanya sudah mati. Buat tabelnya ada? Isi. Kamu juga buat tabel di sini. Kamu juga buat tabel di situ. Iya, buat saja di LKPD. Bikin tabel saja sebagai AA. Iya. Buat saja di situ. Dua 12 menit lagi ya pengamatannya. Sudah ada yang teramat. Ini belum ada gelembung. Ini ada gelembung ini. Ini satu. Ini kan ada gelembung, Pak. Hitung gelembung yang naik. Ini terlalu banyak permipan. Makanya tidak bisa diamati maksimal. Ada gelembungnya. Terbentuk belum? Terlalu keruh. Terlalu banyak itu permipannya. Sudah, kerja saja. Amati. Mau ada dengan tidak ada dia punya gelembung, masukkan di dalam tabel. Nanti kamu akan bahas. Ya, iya. Kalau ini kan ada tabel. Ini kan berapa gelembung dia yang akan muncul. Itu kamu hitung. Yang kena cahaya matahari langsung, kemudian yang kena cahaya matahari langsung dan tambah soda kue atau permipan. Ragi bukan soda. Ya. Permipan itu. Ragi bukan soda kue. Hitungannya kecil sekali ini. Hah? Iya. Hitung itu gelembung yang terjadi itu. Itu kan saat ada gelembungnya, kamu hitung. Iya, hitung saja itu berapa. Itu ini berarti kan hidrilla yang tidak dicampur permipan toh. Nah, yang di ruang tertutup tidak terkena matahari. Nah, kamu hitung dia punya gelembung yang muncul. Iya. Masukkan ke dalam tabel. Ya. Oke, boleh. Hitung. Bisa teramati tidak? Nah, kalau tidak teramati, nanti kamu tuliskan di situ di mana kesalahanmu. Terlalu banyak permipannya atau tidak? Iya, tulis saja. Apa? Ini juga permipannya terlalu banyak. Ini yang bagus permipannya. Toh, sedikit kan masih teramati dia. Tapi tetap ada dia punya gelembung. Ada gelembungnya. Hitung gelembung yang ada di situ. Iya. Baru menghitung 1/2 dan tidak mungkin 1/1 lah. Ya, yang tidak ada gelembung berarti tidak dihitung. Ya, yang di luar tidak. Iya, yang dalam. Bagaimana dengan di luar? Sudah 5 menit lagi.
bahan ajarnya. Nanti setelah kamu melakukan pengamatan, kamu akan melakukan diskusi, dan itu bahan ajarnya. Samping buku. Bahan ajar itu. Ini teori-teori yang bisa kamu jadikan sama dengan buku. Oke, bahan ajar. Bantu membacakan ini. Iya. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Kamu cari teorinya dari bahan ajar ini yang saya sudah buatkan. Ada juga buku, kamu baca di buku, atau dari link yang saya sudah taruh di sini di LKPD. Kalau ini link cara pembuat, ini kan nantinya kamu akan buat laporan singkat dulu. Nanti setelah pertemuan hari ini, laporan singkat itu kamu akan lengkapi lagi, buat laporan yang lebih lengkap berdasarkan hasil pengamatan yang kamu dapatkan di tabel. Tapi nanti sebentar, saya akan jelaskan secara klasikal. Tujuh menit lagi. Berapa? Bagus. Yang mana yang 100 lebih? Yang tidak ada ragi, yang ada ragi? Baru 60. Oke, bagus. Hitung terus. Range 55 menit ya. 5 menit pertama, 5 menit kedua. Bergelembung terus, hitung terus dia punya gelembung. Bagaimana kamu? Iya, jalan terus, hitung. Hitung terus itu gelembungnya. Itu gunanya Pak Guru suruh amati. Nantinya kamu akan bandingkan itu bagaimana berapa? Banyak sekali, hitung. Makanya diamati itu, jangan lepas dari situ kamu punya mata. Supaya gelembungnya tak hitung betul. Lima menit lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bagus. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Di kamus ada yang menghasilkan gelembung? Ada? Sudah? Hitung. Kalau sudah ada, hitung. Di 6 menit. Tidak, jangan 15 menit. Kan sudah 15 menit. Dari buat ini kan 15 menit. Range 5 menit berikutnya itu lakukan pengamatan. Nah, sekarang tinggal berapa menit? Ya. Hitung saja. Kan ada LKPD. Ada LKPD kan petunjuknya. Kamu tidak baca? Ada LKPD itu. Ya, 45. Yang ada perimipannya? Iya. Oke. Yang sana? Yang tidak ada perimipannya? 31. Ini berapa? 45? Oke. Tunggu dulu. Saya lihat waktunya. Kalau sudah selesai, hentikan saja pengamatan. 3 menit lagi. Tiga menit lagi. Iya, ada yang continue, ada yang tidak. Ada jedahnya. Lakukan saja pengamatan. Makanya kan range 5 menit,
Lakukan pengamatan 5 menit, lakukan pengamatan. Ya Pak, ada yang somati? Sudah berjalan? Sudah, berhenti? Yang pakai Pirifan. Sudah, semaksimal itu. Oke, kerjasamanya yang lain bikin apa dulu? Kenapa? Terlalu bakabur, tidak teramati. Nanti dimasukkan di laporan, tidak teramati. Kesalahannya kenapa? Terlalu banyak pirifannya sehingga keruh. Baru sampai bisa-bisa anunya mati, apa dulu? Hijilanya mati. Iya. Kelebihan. Tunggu, saya lihat waktu. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Oke, berhenti. Data yang sudah diperoleh masukkan ke tabel, terus itu yang kamu amati itu tolong ditaruh dulu di pinggir sini. Taruh di pinggir sini dulu. Ayo cepat. Sudah, masukkan saja. Iya, tidak apa-apa. Oke, hentikan saja pengamatan, masukkan ke dalam tabel. Sekarang kembali ke itu. Fokus di hasil pengamatanmu. Ya, hitung saja berapa. Tulis berdasarkan apa yang sudah kamu amati. Masukkan ke dalam tabel. Sudah masuk saya. 300 pas kira-kira. Silakan duduk di kelompoknya. Silakan duduk di kelompoknya. Silakan duduk. Halo. Ulangi, halo. Perhatian dulu ke saya. Dengarkan arahannya saya. Itu kan sudah melakukan pengamatan tuh? Oke. Apa yang sudah kamu lihat di luar dan yang ada di dalam itu dimasukkan ke dalam tabel. Ada di LK 02, LKPD 02, ada tabel itu, masukkan ke dalam tabel. Yang mengamati di luar, masukkan ke dalam tabel informasinya itu. Sedangkan yang di LKPD itu loh, tabelnya, masukkan di situ. Berapa? Yang di luar berapa? Mana LKPD 02? Nah, mana?
Mana tabelnya? Ini masukkan ke dalam tabel. Terpapar cahaya matahari langsung. Berapa? Masukkan. Terpapar cahaya matahari ditambah dengan penifan. Berapa? Tulis di situ. Tulis di sini cepat. Ya. Nah, di sini orang punya Tidak teramati. Sudah. Tidak ter. Tulis saja. Tulis saya di sini. Masukkan langsung di LH itu. Di sini langsung. Iya. Masukkan saya langsung di situ. Masukkan dulu data-datanya, sudah? Semua yang dari luar dan yang di dalam pengamatan, masukkan ke dalam tabel, sudah? Iya, nol saja. Tidak teramati. Nanti di situ kan akan ada pertanyaan. Ada pertanyaan di situ. Mau dijawab. Tidak salah, sudah masuk di dalam tabel itu datanya. Sudah? Mana tabelnya? Sudah tidak usah lagi lakukan pengamatan. Sekarang masukkan datanya ke dalam tabel. Sudah, masukkan saja ke dalam tabel datanya. Sudah? Masuk dalam tabel semua data? Sekarang lihat pertanyaan di bawah tabel itu. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan jawab. Ya. Dijawab saja di sini. Saya di sini. Jawab saja. Diskusikan kenapa dari pengamatanmu tadi ada perbedaan antara pengamatan di dalam ruangan dengan di luar ruangan? Ada. Di mana yang punya data lebih banyak? Yang di dalam ruangan atau yang di luar ruangan? Di luar. Oke. Sekarang buat itu sebagai laporan singkat, laporan awal. Nanti kamu akan buat laporan yang lebih lengkap lagi, tapi nanti setelah pembelajaran ini. Iya, dijawab saja. Nanti kita akan, ya silakan dijawab, tapi melalui diskusi. Diskusikan saja dalam kelompok, ditulis. Yang ini tidak usah. Yang ini saja, ini pertanyaannya. Jawab saja di sini, tapi kamu diskusikan dengan temanmu. Kenapa seperti itu? Ada buku yang saya bagikan? Ada. Nah, kenapa diisi dalam laci, bukan dibaca? Kemudian ada bahan ajar yang saya sudah bagikan? Ada. Nah, lihat dia punya teori, kenapa sampai seperti itu? Data yang kamu dapatkan, kemudian cocokkan dengan teori itu dianalisis. Kemudian dibahas di dalam lewat pertanyaan-pertanyaan tadi dibahas. Jelas? Oke, silakan. Sebelum kita presentasikan, saya kasih waktu. Saya kasih waktu 10 menit. Ya? Iya. Iya, jawab saja di situ. Sini saja. Ini, jawab saja di situ. Tapi lewat diskusikan itu pertanyaan tadi, baru jawab. Sudah? Sudah bisa dijawab? Cari jawabannya di situ. Ada di buku. Ada bahan ajar yang saya bagikan. Kenapa kamu tidak baca di bahan ajar?
Baca itu bahan ajarnya. Ada teori-teorinya. Kenapa seperti itu? Kemudian cari di internet apa fungsi dari permifan. Baru kaitkan dengan hasil pengamatanmu tadi. Supaya bisa kamu analisis, oh kenapa ditaruh permifan, apa tujuannya. Kemudian yang tidak ditaruh permifan bagaimana hasilnya. Ayo dicari, bukan dilihat, dicari. Kenapa? Dijelaskan satu-satu. Dibandingkan, dikomparasikan datanya apa ya hasil pengamatan. Bisa? Oke. Ya? Oh. Iya, dijawab. Yang mana yang yang di bahan ajar jangan dulu. Itu evaluasi untuk bahan ajar. Yang kamu perlu lakukan itu yang ada di dalam LKPD 2. Yang di bahan ajar itu evaluasi untuk bahan ajar nanti. Tapi bukan sebenarnya harus kamu jawab, tapi nanti bukan pada saat pertemuan ini. Di pertemuan ini yang perlu kamu lakukan itu yang ada di LKPD 2. Sudah? Bisa dijawab? Pertanyaannya sudah? Ketemu? Iya, dibahas saja itu. Sudah. Kita berburu waktu. Ini tapi namanya permifan. Ini pertanyaan yang keberapa yang kamu sedang terbahas? Yang pertama. Oke. 5 menit lagi, cepat.
bukunya. So, nomor berapa? Nomor 2, oke. Ya? Iya, dasar itu yang dibawa kan dasar. Dasar tabung. Sudah? 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 Bantu dia. Bukan kamu haga-haga, bantu. Itu juga termasuk penilaian yang akan saya nilai dari kamu, bagaimana kerjasama di dalam kelompok itu, memberikan sumbangsi, bukan cuma diam. Akan ada penilaian individual. Ya. Mengalami jeda, pembentukan gelembung mengalami jeda. Gitu. Nantinya bisa dibahas juga itu faktor apa kira-kira yang menyebabkan sampai gelembung itu mengalami jeda. Tapi nanti dianalisis, mungkin belum cakupanmu itu di situ. Cuma yang sekarang kita akan membuktikan bahwa di dalam proses fotosintesis itu terjadi pembentukan oksigen. Nah, dibuktikan dengan adanya gelembung. Untuk membuktikan gelembungnya itu benar-benar oksigen atau tidak, cuman tadi kan memang sudah yang teramati dengan yang tidak teramati karena faktor permifannya terlalu banyak. Kemungkinan ada hidrilanya sudah mati karena mungkin kelebihan daripada permifan. Permifan itu kan di situ kamu sudah cari di internet tidak fungsi dari permifan itu sendiri. Iya. Di internet. Nah, mengembangkan kue. Ketika kue itu mengembang, permifan itu bahan bakunya apa? Ya. Bahan bakunya permifan apa? Kita tahu. Yang bikin kue? Kita tahu. Ya, mengembangkan kue. Tapi bahan bakunya harus ditahu dulu sampai dia bisa menghasilkan itu, yang bisa membuat kue tersebut mengembang. Karena ada apa di situ? Ada apa? Nah, itu bisa dicari di situ. Nanti kita koneksikan dia dengan data yang sudah kamu dapatkan. Dari situ kamu bisa tahu, oh ternyata tujuannya ditaruh permifan ini. Sementara tumbuhan ini pada saat fotosintesis dia butuh apa? Ya. Kalau baca, makanya kan Pak Guru analogikan di situ. Kalau hewan makan itu makanannya langsung tersedia yang sudah jadi, misalnya pisang ataupun nasi atau apa kan? Tapi pada tumbuhan tidak seperti itu, ada prosesnya. Ada bahan bakunya apa? Bahan baku dalam proses fotosintesis apa? Matahari. Selain itu, matahari kan membantu. Ya, yang bahan bakunya apa? Apa? Air, oke. Apa lagi? Satu. Apa lagi satu? Apa? CO?
2. CO2 diperoleh dari mana? Nah, fungsi dari permipan tadi untuk apa? Untuk kan termakan ini bahan bakunya jamur, Pak. Mana? Dari ini kan kayak mikroorganisme Oke. buat Nah, bahan bakunya jamur. Apa yang dihasilkan oleh jamur itu? yang dihasilkan Proses apa? Apa yang keluar? menfermentasikan maltose. Nah, hasil akhir dari fermentasi itu apa? Coba lihat terus, baca. Makanya, itu fungsinya literasi. Kamu harus membaca. Apa? Coba. Dia menghasilkan karbon dioksida tidak? Iya. Ada di situ, coba baca. Dia menghasilkan Begini, permipan adalah bahan pengembang yang nantinya akan digunakan untuk membuat kue. Belajar permipan adalah apa ini? Baca ke sana terus. Baca ke sana terus. Kamu terlalu malas membaca. Pembuatan kue dapat memfermentasikan maltosa secara cepat. Baru? Tidak ada lanjutannya. Tidak ada lanjutannya. Cuma begitu. Berarti tidak lengkap informasi yang di situ. Dibaca terus. Nantinya ragi atau permipan, coba. Itu ragi sama permipan kan sama. Fungsinya sama untuk pengembang kue. Nah, itu permipan cuma salah satu contoh. Apa ada salah satu mungkin merek lah. Bahasa apa itu ragi, peragian. Hasilnya adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kan digunakan oleh tumbuhan itu untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, tinggal kamu masukkan saja itu data yang kamu dapatkan. Kenapa di luar itu lebih banyak yang ada permipannya atau gelembung itu? Nah, dibandingkan yang tidak. Gitu? Nah, coba kamu kolaborasikan itu informasi yang kamu dapatkan dengan data yang kamu dapatkan di luar, kamu kolaborasikan itu, kamu bahas. Nanti kan kamu temukan, oh ternyata seperti ini. Bisa. Permipan akan mengubah gula menjadi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu yang kita butuhkan di sini. Proses fotosintesis membutuhkan air dan karbon dioksida. Kalau ditambah permipan berarti lebih lengkap. Kalau yang ini mungkin karbon dioksidanya rendah. Nah, sehingga gelembung yang terjadi itu sedikit dibandingkan dengan yang ini, yang ditaruh permipan. Yang raginya, kalau yang ada raginya? Yang ada jeda tadi. Ada jeda? Iya. Tapi banyak tidak? Ya banyak. Banyak. Tapi tidak sebanyak yang ini. Oke. Berarti kalau seperti itu pengamatannya, berarti yang di dalam sini, yang tidak ditaruh permipan, berarti kandungan karbon dioksida masih stabil. Oh iya. Ya, karbon dioksida yang itu masih stabil di dalam hidrilannya. Nah, yang mau dijaga itu jangan sampai kandungan karbon dioksida yang sudah diperoleh hidrilan ini habis, kita permipan. Seharusnya dari teori, kalau misalnya dari teorinya, seharusnya dengan karbon dioksida itu yang ditambahkan melalui proses peragian itu, proses fotosintesisnya lebih meningkat, lebih di atas, hasil oksigennya lebih banyak, gitu. Karena ada suplai yang lebih di situ. Tapi mungkin kalau terlalu kelebihan, akhirnya malah jadi racun untuk dia. Kemungkinan seperti itu baru asumsi. Ya. Iya, baru dikolaborasikan itu dengan teori-teori yang kamu dapatkan tadi. Ya, buat saja. Dibahasakan itu di dalam tulisanmu. Kemudian nantinya akan dilaporkan, didiskusikan. Oke, cepat. Hah? Bagaimana? Ada link di situ, Pak Guru kasih. Yang tertulis warna biru. Nah, itu kan link. Silakan mengakses link itu. Bagaimana cara membuat laporan? Semua ada di LKPD, cuma kamu tidak membaca dengan baik. Makanya baca baik-baik LKPD-nya. Sudah? 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 Oke. Oke,
Untuk saat ini pembuatan laporannya belum lengkap juga ya. Nanti setelah pembelajaran ini kamu buat laporan yang lebih lengkap dengan mengakses, ada link yang Pak bagikan di LKPD ya. Tapi untuk saat ini buat laporan singkatnya dulu. Nah, kita presentasikan. Kita akan presentasikan laporan singkatnya sesuai dengan hasil pengamatanmu yang di luar, di dalam, kemudian dengan hasil diskusimu yang tadi. Ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah sampaikan di LKPD. Sudah dijawab. Tidak usah disalin. Tidak usah disalin. Kita diskusikan saja langsung. Oke, diskusi saja langsung. Oke, sekarang kita masuk ke fase ke diskusi untuk mempresentasikan hasil pengamatanmu yang sudah kamu lakukan tadi, baik yang di dalam ruangan dan yang di luar ruangan. Nah, kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan berdasarkan pertanyaan yang ada di dalam LKPD? Oke, silakan kelompoknya satu kelompok saja ya, satu kelompok saja. Ya. Nanti kelompok yang lain silakan bertanya. Menyimak dan berikan pertanyaan berdasarkan presentasi dari kelompok yang mempresentasikan. Silakan kelompoknya Jane, kelompok 3. Terus. Pada percobaan yang kami lakukan selama 15 menit, kami mengamati bahwa reaksi yang terjadi pada kamu reaksi yang disatukan sedimen itu menimbulkan lebih banyak daripada yang tidak tercampur sedimen. Yang kedua, apakah gelembung tersebut merupakan oksigen? Bagaimanakah Anda mengetahui bahwa gelembung tersebut adalah oksigen? Ya, karena oksigen sebagai produk utama di proses air. Cara kami mengamati bahwa gelembung tersebut adalah oksigen, yaitu dari hasil percobaan yang kami lakukan. Karena dalam pengamatan kami, pada satu reaksi yang terjadi, proses karena dalam pengamatan kami, pada satu reaksi terjadi proses fotosintesis sehingga menghasilkan gelembung oksigen. Terima kasih. Demikian dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2. Ada pertanyaan ke kelompok 3? Ayo. Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 4 ada pertanyaan ke kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 2 ada? Tidak ada. Kelompok 1? Tidak ada.
Oke. Selanjutnya ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan presentasikan ya hasilnya. Waalaikumsalam. Tak aktif itu? Masih berjalan? Masih berjalan? Antara tabung reaksi yang di dalam ruangan dan di luar ruangan, ataupun yang digambarkan dengan berbeda tidak. Dalam hal pengamatan kami, tabung reaksi yang terpapar cahaya matahari langsung itu memiliki mengeluarkan gelembung sebanyak 355, sedangkan yang di dalam laboratorium mengeluarkan 87. Dari tempat itu, yang tidak ditambahkan surakui mengeluarkan 34 gelembung dan yang ditambahkan tidak dapat amati karena kelembabannya ditambahkan. Pertanyaannya, bagaimana reaksi yang terjadi pada tabung reaksi setelah mereka percobaan dilakukan selama 15 menit di lapangan terbuka yang terkena cahaya matahari secara langsung? Baik, menurut pengamatan kami, reaksi yang terjadi pada tabung yang terpapar sinar matahari selama 15 menit yang berisi tumbuhan gula mengeluarkan banyak gelembung dan gelembung yang dikeluarkan keluar secara terus-menerus atau tidak terjeda. Sedangkan yang menjadi penyimpan atau surakui itu keluar tidak secara terus-menerus atau terjeda. Mungkin karena faktor penurunan yang terlalu banyak, jadi sehingga hidrolilah yang ada di dalam tabung reaksi tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Dan yang kedua, apakah gelembung tersebut merupakan oksigen? Bagaimanakah Anda mengetahui bahwa gelembung tersebut adalah oksigen? Ya, gelembung tersebut adalah oksigen karena melalui proses fotosintesis yang kami amati dan proses fotosintesis tersebut membutuhkan air dan karbon dioksida. Sedangkan yang kami amati tadi, tabung reaksi yang terdapat di karbon dioksida tidak mengeluarkan banyak gelembung. Jadi kesimpulannya, gelembung-gelembung yang dikeluarkan oleh sumber hidrolilah tersebut adalah oksigen. Itu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, kelompok. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Beda ya pengamatannya? Beda-beda. Oke. Oke, demikian dari kelompok 2. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Near house. Yang percobaan pertama yaitu ketika tabung reaksi yang berisi tumbuhan gula yang terpapar cahaya matahari langsung, dia menghasilkan 70 gelembung. Kemudian pada tabung reaksi yang terpapar cahaya matahari dan ditambahkan soda kue, dia menghasilkan 60 gelembung. Ya. Sedangkan yang di dalam ruangan, tabung reaksi yang tidak ditambahkan soda kue, dia menghasilkan 31 gelembung. Dan
Karena dari yang dapat kita amati adalah banyaknya gelembung yang tertampung dalam tabung reaksi. Gelembung yang muncul dimungkinkan adalah oksigen. Hal tersebut bisa kita ketahui tentang adanya fotosintesis pada tumbuhan. Gelembung gas yang dihasilkan dari tumbuhan tersebut adalah hasil fotosintesis, yaitu gas oksigen. Oke. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika tidak ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 4, silakan presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh Mbak diam dulu. Suruh Mbak diam dulu. Suruh Mbak diam dulu. Bagaimana reaksi yang terjadi pada perubahan didiamkan selama 16 menit tidak jawabannya adalah dari survei yang kami amati di dua ruangan yang terdapat cahaya matahari selama 15 menit terjadi reaksi yang berbeda antara tumbuhan yang menggunakan solar kue dan yang tidak menggunakan solar kue, yaitu pada yang menggunakan solar kue gelembungnya hanya sedikit, sedangkan yang tidak menggunakan solar kue gelembungnya banyak. Lalu yang kedua, apakah dalam bagaimana Anda mengetahui ya, karena dalam proses fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida yang terjadi pada pengamatan tadi, dan udara yang masuk melalui stomata pada daun pada saat yang sama akan tumbuhan menyertai pada kali reaksi dan di dalam dan menghasilkan gelembung oksigen. Demikian. Tutup. Ya, berikan aplaus untuk ketua kelompok 4. Oke. Ada pertanyaan untuk ketua kelompok 4? Untuk pekerjaan kelompok 4 dari kelompok lain? Ada? Tidak ada? Oke. Terima kasih. Mungkin untuk diskusi kali ini sampai di sini. Tapi sebelum pembelajaran